on ways to contain the COVID-19 outbreak, people may soon be returning to the workplace. This means certain precautions will be necessary. First off, increased sanitation should be a priority, with supplies like antibacterial wipes, soap and hand sanitizer readily available. Masks will also be important, whether supplied by employers or brought from home. As a way of preserving some form of social distancing, desks should be spread further apart, and in the case of open office plans, barriers may need to be set up. Additionally, limiting meeting attendance and not sharing any personal items such as headsets will help keep workspaces virus-free. Above all, employers should make accommodations for the sake of safety, especially if working from home is possible. This would allow at-risk employees, like those with symptoms or compromised immune systems, to avoid spreading or catching the disease respectively. As we adapt, so will our workspaces, meaning measures like copper fixtures and voice technology may be common as ways to reduce spread through contact. Approaching changes like these with responsibility and an open mind will help everyone return to work promptly and safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam kepada seluruh sahabat-sahabat Indonesian Smart Professional dimanapun Anda berada. Selamat datang di ISPRO volume yang ke-7 dengan tema menjawab tantangan produktivitas melalui adaptasi kebiasaan baru di lingkungan kerja. Dan hari ini sudah bersama dengan kita semua speaker yang luar biasa. Ada Bapak Novi Estianto. Halo Pak. Halo Mbak. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Sehat ya, semangat terus Pak. Dan juga Dr. Frans Korlis. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Bu. Baik sekali. Saya Catherine Fiorenza akan membantu memandu acara selama 1 jam ke depan, yang pastinya juga bersama moderator pada hari ini yaitu Dr. Untung. Hai Dr. Untung. Malam. Apa kabar Pak? Luar biasa selalu. Luar biasa. Kita hari ini semua excited dan semangat ya Pak ya untuk membahas tema hari ini. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan ISPRO terlebih dahulu. Boleh tolong di-share? Oke. ISPRO adalah sebuah social movement yang bertujuan untuk sharing knowledge dan juga mengedukasi para profesional yang ada di Indonesia. ISPRO sendiri diinisiasi oleh Integra, yaitu konsultan employee benefit yang sudah lebih dari 45 tahun membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang pastinya di bidang employee benefit, wellness, yang bekerja sama dengan praktisi terutama Human Resources Department. ISPRO ini sudah menjadi wadah untuk sharing dan juga menjadi referensi bagi perusahaan ataupun para business leader dan praktisi HRD, khususnya untuk memasuki era kebiasaan baru ini. Acara hari ini juga terlaksana karena kolaborasi antara Integra dan juga Kompas Gramedia, Klinik Sehatku, dan yang pastinya Fits.id. Fits.id ini adalah sister company dari Integra yang merupakan wellness e-commerce pertama di Indonesia yang menyediakan segala hal yang berhubungan dengan kesehatan pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, di page ini juga sudah diperlihatkan social media Instagram kami, official Instagram, yaitu di integra.co.id dan juga myfits.id. Kami menghimbau kepada seluruh peserta Zoominar hari ini untuk ikut follow myfits.id dan juga integra.co.id, karena nanti di ujung acara akan ada giveaway yang syaratnya gampang banget, hanya bertanya aja. Dan nanti 5 penanya terbaik yang pastinya sudah follow official social media kita, dan akan dipilih 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan masing-masing paket giveaway dari Fits.id. Dan hari ini juga, bagi yang tidak bisa join di Zoominar, tenang karena bisa live streaming dari YouTube channel kami. Boleh di-subscribe channel Indosmart Pro atau live streaming di bit.ly/Indosmart Pro.
Nah, ini juga kami sudah melakukan ISPRO dari volume yang pertama sampai hari ini di volume yang ke-7 dengan beragam topik dan juga speaker-speaker yang sangat inspiratif dan luar biasa. Nah, untuk hari ini, profil speakernya akan saya bacakan terlebih dahulu. Ada Dr. Franz, mempunyai background education di bidang medical doctor, dan juga masternya di occupational health di Universitas Indonesia. Dan working experience-nya juga pasti sangat fokus di occupational health, sehingga saat ini beliau menjadi director di klinik Sehatku. Dan untuk Bapak Novi juga mempunyai background education di bidang Urban and Regional Planning, dan juga masternya di Manajemen Teknik Industri. Dan working experience-nya juga sangat luar biasa, sangat cukup lama ya bisa saya bilang ya. Karena di harian Kompas ini dari tahun 2001 sampai saat ini di Kompas Gramedia menjadi GM Marketing Print dan Digital, dan juga lecturer part-time di Universitas Multimedia Nusantara ya Pak ya. Ya. Oke. Sebelum kita mulai ke acara utamanya, saya akan membacakan tata tertib Zoominar pada hari ini. Yang pertama, setiap peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fasilitas Zoom Chat yang ada di room ini. Dan bagi yang mengikuti live streaming juga bisa melakukan live chat di streaming tersebut. Dan apabila nanti terdapat pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu, maka kita akan berikan via email jawabannya. Dan selama event berlangsung ini juga peserta akan di-mute untuk kelancaran acara, dan kami juga mengharap Bapak atau Ibu akan mengikuti acara hari ini sampai di penghujung acara, yaitu di jam 8 nanti. Dan yang tadi sudah saya sebutkan, ISPRO dan Integra sudah menyiapkan 5 paket giveaway untuk penanya terbaik, yang pasti syaratnya gampang banget, tinggal tanya aja, dan juga sudah follow sosial media kami di integra.co.id dan juga myfits.id. Dan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan lain tapi terkait dengan event yang sedang berlangsung, bisa juga mengirimkan personal Zoom message ke floor director kami, Ibu Rena Supoyo, atau bisa juga dengan Bapak Bowo Trahutomo ya, dan juga Bapak Mamu. Dan peserta yang nanti di-admit ke Zoom meeting tersebut, apabila sudah lebih dari 100, nanti akan mengikuti Zoominar melalui live streaming YouTube channel ISPRO. Oke, baik. Tempat dan waktu saya persilakan kepada Dr. Untung. Oke, kita pertama-tama bersyukur ya malam ini untuk mengikuti ya bincang-bincang santai ya. Yes. Dengan Dr. Franz, dengan Bapak Novi. Nah, kebetulan ini temanya lagi yang hits nih zaman sekarang. Artinya kita karena ada pandemik COVID, nah jadi kita harus adaptasi kebiasaan baru. Jadi yang hal-hal normal yang dulu tidak pernah kita anggap normal, nah sekarang itu harus kita anggap jadi normal karena ada kondisi dari virus ini. Nah itu juga tentu akan bawa impact terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, tapi juga kalau misalnya kita sebagai pekerja, nah bagaimana nih yang harus kita lakukan? Karena kita kan mau nggak mau harus tetap keluar, tetap produktif, tetap aktivitas, dan kita harus ada knowledge lah dan bekal. Bagaimana kita harus bisa tetap sehat, tetap produktif, terlepas dari kondisi sekarang yang lagi ada pandemik atau wabah di dunia ya, ini ya COVID ini ya. Jadi kita bisa langsung mulai nanti untuk adaptasi kebiasaan baru ya di era sekarang terkait dengan kita sebagai pekerja ya. Mungkin kita bisa mulai dengan Dr. Franz ya sebagai narasumber kita untuk bisa sharing informasi, untuk sharing knowledge, bisa untuk jadi bekal kita. Nanti kita ke depannya harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Mungkin tanpa membuang-buang waktu lagi ya, kita langsung ke Dr. Franz Corralies ya. Baik, terima kasih. Kelihatan semua ya? Iya dok, kelihatan. Kelihatan ya? Siap, oke. Oke, kita mulai ya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Dr. Franz. Saat ini mungkin
Saya sebelumnya mau terima kasih dulu ke tim Integra yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sharing hal-hal yang mungkin sudah saya lakukan dan sudah kami lakukan di tempat kerja kami kepada rekan-rekan sekalian. Jadi yang namanya sharing, hal ini mungkin tidak selalu tepat untuk dipraktekkan di tempat-tempat bapak-bapak sekalian, tapi mungkin ada hal lain yang bisa Bapak ambil dari hal-hal yang sudah kami lakukan dan telah kami lakukan terkait penanganan pandemi COVID-19 di negara kita ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita sedikit bisa lihat dulu ya angka COVID di negara kita tercinta ini. Seperti terlihat, ini data terakhir dari pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 12. Bisa kita lihat, kalau COVID ini sudah ada di 34 provinsi dan saya mau fokuskan di grafik kasus harian. Kita lihat, ini masih naik terus, belum ada tanda-tanda menurun atau melandai. Pak Frans, mohon maaf, PowerPoint-nya belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya? Kalau di saya sih terlihat sih, Pak. Oke, sudah, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oh, sudah ya? Sudah terlihat semua, Pak? Sudah, Pak. Baik ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, saya lanjut ya. Jadi ini dari grafik harian ini kita bisa simpulkan bahwa untuk saat masa sekarang ini kita tetap harus waspada dan yang paling penting adalah dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Bukan hanya kita sebagai pribadi, penyedia kerja atau sebagai pekerja, tapi semua pihak harus bekerja sama. Jadi bukan menimbulkan ketakutan berlebihan, tapi menimbulkan kewaspadaan untuk kita semuanya. Berbicara tentang COVID-19 ini, mungkin kita bisa analogikan ini mereka sebagai musuh nih. Musuh yang harus kita perangi. Nah, kalau bicara musuh, tentu kita harus tahu dulu dong, ini musuh kita ada di mana nih? Dia bisa ada di mana saja, kan kita mau perangin nih. Nah, berikut ini rilis dari mungkin sering Bapak-Bapak lihat, dari WHO itu, mungkin dari Kementerian Kesehatan juga, kalau virusnya itu memang disebarkan melalui droplet ya, tapi dia juga bisa melekat atau menempel di banyak benda-benda di sekitar kita ya. Terlihat di sini mulai dari paper, cover sampai di pegangan lift, di laptop, di handphone, di mana saja dia bisa melekat. Nah, karena hal tersebut, maka kita perlu mulai waspada terkait lingkungan atau benda-benda yang mungkin sering disentuh oleh banyak orang. Nah, kalau di tempat-tempat kerja mungkin untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang HSE udah terbiasa dengan ini ya, health safety and environmental, masalah segitiga terbalik. Dan di sini ada pengendalian resiko terkait virus COVID-19. Nah, kalau dari segi medis, mungkin Dr. Untung ini udah sering lihat nih, segitiga epidemiologi, bagaimana hubungan antara host, environment, sama si virusnya sendiri. Dari sini mungkin saya lebih banyak memandang dari segitiga epidemiologi ini. Nah, dari segitiga ini mungkin kita bicara satu-satu dulu. Kita mulai dari pekerjaannya, nanti ke lingkungannya, baru hal yang lain. Nah, hal pertama mungkin yang bisa saya sharing adalah di tempat kami bekerja atau di tempat saya bekerja itu, hal yang kita bisa buat pertama adalah bagaimana kita membuat pemetaan. Kita membuat pemetaan untuk kawan-kawan kita yang memiliki resiko terpapar atau memiliki resiko yang kalau terpapar bisa menjadi berat. Sebagai contoh, kita buat pemetaan yang pertama kelompok pekerjaan yang karena pekerjaannya dia berisiko terpapar, mulai dari risiko rendah sampai yang tinggi. Contohnya untuk kawan-kawan yang berada di posisi medis, dia itu pasti risikonya tinggi, karena dia berisiko sangat terpapar. Atau untuk kawan-kawan yang mungkin tidak sering kontak dengan rekan kerja, misalnya orang-orang yang berhubungan dengan telemarketing, yang hanya datang ke kantor, berhubungan dengan teleponnya, dan kembali pulang ke rumahnya. Dan kita kelompokkan, ini kelompok pertama. Terus kelompok kedua ini agak menarik.
faktor di luar pekerjaannya. Jadi ada beberapa pekerja yang kita lihat mungkin di kantor dia risiko rendah. Tapi pada saat dia balik ke rumah, dia sering ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kumpul-kumpul. Ini juga perlu kita kelompokkan. Hal-hal yang mungkin dia tidak bisa cegah atau komunitas-komunitas yang dia tidak bisa cegah yang membuat dia harus berkumpul dengan banyak, berkerumun dengan banyak orang. Atau mungkin di dalam rumahnya dia tinggal atau kos-kosan contohnya ya atau apa, itu ada di situ salah satu yang tinggal dalam rumah itu yang misalnya tenaga medis. Jadi dia juga bisa ikut terpapar. Ini juga perlu kita kelompokkan kawan-kawan pekerja yang karena faktor di luar rumah. Dan yang terakhir ini mungkin ini adalah salah satu kelompok yang boleh dikata ya kalau saya bilang harus diberi perhatian lebih, yaitu kawan-kawan yang mempunyai faktor komorbid atau penyakit penyerta atau keadaan penyerta, kawan-kawan dengan usia tua atau memiliki penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi lah, dan kehamilan karena kita sama-sama tahu kelompok ini kalau terjangkit virus COVID-19 biasanya severity-nya tinggi ya, parah. Jadi memang kita harus beri perhatian lebih untuk kelompok ini. Nah, dari sini mungkin kita mulai bergerak ke persiapan personal kita sebagai tadi Dokter Untung bilang ya mau nggak mau kita harus tetap keluar rumah. Ya kita ada beberapa memang tanggung jawab yang tidak bisa kita abaikan karena posisi kita sebagai pekerja. Nah, sebelum ini mungkin bapak-bapak, rekan-rekan sudah sering lihat lah ini. Tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin yang perlu saya tekankan. Yang pertama ini, pastikan Anda kondisi sehat. Nah ini kadang-kadang apalagi kalau merasa masih muda, merasa masih kuat, ini sering diabaikan. Ingat, pada saat kondisi Anda tidak sehat, saat itu adalah sistem imun tubuh Anda juga ikut turun, ikut rendah. Jadi kasarnya jangan sok kuat deh. Kalau memang Anda tidak sehat, jangan keluar rumah deh. Nah, kasarnya seperti itu. Terus kemudian beda kayak dulu ya dok ya. Kalau dulu belum ada COVID kan kita batuk dikit, pilek-pilek dikit, masuk dibilang manja. Betul. Kalau Nah, sekarang ini lain. Kebiasaan normalnya yang baru, batuk dikit, pilek dikit, jangan masuk mendingan. Betul sekali dok. Menularkan. Betul. Ini harus saya tekankan sekali ya. Terus yang kemudian kebiasaan lain juga yang perlu kita lakukan dan ulang-ulang adalah ini. Tidak menyentuh wajah. Contoh ada beberapa kawan atau ada beberapa teman ini yang entah karena refleks, entah terbiasa, sering banget menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung. Sebaiknya biasakan untuk tidak menyentuh secara langsung. Karena kita tidak tahu kita habis menyentuh benda apa saja dengan tangan kita. Ini yang memang yang saya perlu garis bawahi untuk persiapan kita sebelum ke kantor. Kalau hal yang lain seperti gunakan masker mungkin kita sudah terbiasa lah sebagian besar dari kita. Nah, pada saat kita berangkat, ini di tempat kami ini punya protokol. Protokol ini sebenarnya kami adaptasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, sama seperti tadi, ada hal-hal juga yang perlu kita tekankan. Untuk pada saat kita berangkat, ingat, kita harus perhatikan etika batuk. Ini yang harus terus kita latih bagaimana batuk dengan menggunakan siku bagian dalam. Etika ini yang harus selalu kita biasakan untuk dilakukan. Namanya kebiasaan baru, kalau namanya hal baru kadang-kadang kita lupa, supaya tidak lupa dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua, selalu cuci tangan. Hand sanitizer juga boleh digunakan, tapi jangan terus-terusan juga. Tetap yang terbaik adalah mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Nah, pada saat kita udah keluar rumah, inilah protokol-protokol yang mungkin perlu kita adaptasi ulang. Pada saat pulang, ini juga mungkin kita harus rubah lagi kebiasaannya. Biasanya kita dulu sampai ke rumah, biasanya salam atau ketemu dengan anak. Nah, sekarang tidak.
jangan sentuh apapun. Sebaiknya jangan sentuh apapun dan segera mandi. Mandi adalah proses desinfektan terbaik untuk tubuh manusia. Jadi bukan disemprot desinfektan, bukan. Tapi mandi. Itu yang terbaik. Ini harus kita mulai biasakan. Pada saat kita pulang, sampai ke rumah, jangan sentuh apapun, mandi. Ganti pakaian. Kemudian yang perlu juga saya garis bawahi di sini terkait benda-benda kecil yang kita suka nggak anggap lah. Contohnya tas, dompet, kunci. Itu sebaiknya ya dibersihkan. Dibersihkan sebelum dibawa masuk ke dalam rumah dengan hand sanitizer. Ini juga perlu kita perhatikan, karena apa ya? Kita kadang-kadang nggak tahu ini virus ini bisa ada di mana saja. Jadi sebaiknya untuk hal-hal sepele seperti ini pun sebaiknya kita harus mulai biasakan untuk perhatikan. Jadi pada saat pulang, benda-benda tersebut yang sering terpapar dengan lingkungan luar seperti tas, dompet lebih bagus dibersihkan dulu atau disimpan di tempat khusus. Nah, ini pada saat berangkat dan pulang hal-hal baru yang mesti kita selalu praktekkan. Nah, bagaimana setelah persiapan kita untuk fasilitas tempat kerja kita sendiri? Nah, untuk fasilitas tempat kerja ini mungkin tanggung jawab kawan-kawan yang di posisi manajerial untuk menyiapkan tempat kerja yang aman bagi karyawan-karyawan tersebut. Nah, yang pertama memang wajib memakai masker. Semua tahu ya, kita bisa mencegah penularan dengan penggunaan masker. Hanya saja penggunaan masker ini saya perhatikan, termasuk di tempat kerja saya, tidak efektif kalau tidak diawasi. Jadi memang harus selalu konstan diberitahukan. Bahkan di tempat kami ada aturan denda bagi yang ketahuan melepas masker di area kerja. Nah, mungkin di tempat Bapak karyawannya mungkin lebih nurut lah. Tapi ya mungkin itu salah satu sharing kami terkait penggunaan masker. Kemudian yang kedua juga untuk orang-orang yang merasa sehat-sehat saja, hanya sakit seperti dokter Untung bilang, batuk dikit tetap memaksa masuk kerja, sebaiknya kawan-kawan seperti ini kita suruh istirahat di rumah. Karena apa? COVID selalu dimulai dengan keluhan saluran napas bagian atas, mulai dengan demam, ya batuk yang ringan, tapi kemudian akan memberat dalam hitungan hari. Memasang tabir atau sekarang banyak pasang akrilik ya untuk pekerja yang berhubungan langsung dengan pelanggan, itu juga bisa kita lakukan. Terus yang terpenting ini sirkulasi udara. Memang agak sulit ya sirkulasi udara, utamanya di perkantoran untuk menjaga ini, menjaga tentang sirkulasi udara. Tapi setidaknya manfaatkan jendela. Selama ini kan ada jendela di kantor, tapi gunanya hanya hampir cuma tertutup aja terus. Padahal jendela tersebut bisa dibuka ya. Kita bisa manfaatkan sirkulasi alami tersebut. Yang tidak kalah penting juga terkait pembersihan area kerja. Pembersihan area kerja maksudnya ini tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul. Contohnya ruang meeting, ruang tamu. Disarankan untuk dibersihkan setiap 4 jam sekali. Dan ini harus rutin dilakukan ya. Maksudnya jangan dianggap sepele hal tersebut, sebab kayak ruang meeting atau ruang tamu tersebut kita nggak tahu siapa aja yang sudah masuk ke tempat tersebut. Jadi selalu harus rutin dibersihkan tiap 4 jam sekali. Terus kemudian yang bisa kita lakukan ini self assessment risiko COVID. Nanti saya bagi ada kuesionernya yang bisa Bapak isi. Ini untuk kita mengelompokkan teman-teman yang perlu pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebelum dia masuk kerja. Maka biasa dikenali H-1 self assessment risk COVID. Nanti saya perlihatkan kuesionernya. Dan yang paling saya soroti adalah ini, pengukuran suhu tubuh. Kadang-kadang pengukuran suhu tubuh ini suka dianggap sepele. Bapak, kalau saya misalnya masuk kantor diukur suhu, saya selalu tanya, suhu saya berapa? 32, 34. Gimana caranya suhu saya 32? Nggak mungkin kan? Nah itu
menandakan ada yang salah. Suhu tubuh penting untuk deteksi dini bagi COVID. Kenapa? 90% pengidap COVID selalu dimulai dengan demam. Itulah kenapa pengukuran suhu tubuh dilakukan massal. Karena ini salah satu deteksi dini untuk penderita COVID. Jadi, pada saat kita menyuruh orang melakukan pengukuran suhu tubuh, sebaiknya dilatih, perhatikan tempatnya, dan perhatikan juga alat untuk ukur suhu tubuhnya. Tidak sama alat mengukur suhu tubuh manusia dengan alat mengukur suhu tubuh industri. Itu titik deteksinya berbeda. Jadi memang kalau untuk tubuh, untuk manusia ya sediakan termometer untuk manusia, jangan temgan yang sembarangan. Dan yang terakhir, ini ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita harus selalu menyiapkan satu ruangan khusus untuk observasi. Jadi ruangan khusus ini juga bisa dijadikan kayak kalau di tempat kami kayak comment center jika ada kejadian-kejadian emergensi yang berkaitan dengan COVID. Jadi di situ sudah ada yang lengkap dan ada orang-orang yang ditunjuk untuk menggawangi ruangan ini. Jadi kalau ada contoh nih kasus, ada yang pingsan misalnya di dalam satu building atau apa, ya kawan-kawannya kan tidak memakai pakaian lengkap. Jadi untuk menjaga hal tersebut, biasanya tim ini yang akan berangkat. Ini biasanya dihitung dengan menggunakan waktu 5 menit. Jadi tim itu harus bisa sampai ke tempat, bisa mencapai seluruh area kantor dalam waktu 5 menit. Dan biasanya tim tersebut yang menggawangi ruangan observasi ini. Nah, ini juga perlu kita, signage ini perlu kita letakkan di mana-mana dan ini perlu dipatuhi, terutama lift. Saya sudah sering lihat, ini yang paling nggak dipatuhi adalah pada saat di dalam lift. Kalau di tempat kami, di setiap depan lift itu ada satpam, ada security, yang memastikan orang dalam lift ini sesuai jumlahnya dan mematuhi signage yang ada di dalam lift tersebut. Dan yang tak kalah penting ini, ayo cuci tangan. Fasilitas cuci tangan harus ada, jumlahnya cukup dan gampang terlihat dan gampang diakses oleh karyawan. Karena untuk saya pribadi, saya tidak hanya mengandalkan hand sanitizer, tapi fasilitas cuci tangan juga sebaiknya disiapkan. Ini juga hal yang kami lakukan mungkin di tempat bapak-bapak adalah safety induction atau pengenalan lingkungan pada tamu-tamu yang baru datang. Nah ini juga perlu untuk orang-orang tersebut, terutama karyawan yang tidak rutin datang ke kantor nih. Nah di kantor kita punya protokol, jadi orang-orang ini wajib diinformasikan protokol apa yang harus kita patuhi bersama, termasuk tamu, termasuk pengunjung dan karyawan-karyawan yang non rutin tadi, yang tidak sering datang ke kantor. Mereka juga harus diberitahu hal ini supaya apa? Protokol yang kita buat tetap kita jaga bersama. Jadi sebaiknya untuk materi COVID-19 dimasukkan ke dalam safety induction di tempat kerja kita masing-masing. Nah, ini adalah self-assessment yang saya katakan tadi. Di sini dibagi ada risiko besar, kecil, dan sedang. Jadi, kalau ada yang termasuk ke dalam risiko besar, sebaiknya tidak disuruh masuk kantor dulu, tapi dia harus dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum orang-orang tersebut masuk ke kantor. Nah, ini sistem scoringnya ada di sini. Ini ada di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 2020. Jadi ini diambil dari situ. Prinsipnya sih dok, kalau misalnya untuk self-assessment, prinsipnya memang kita harus jujur ya kalau untuk isi poin-poin itu. Betul sekali. Jadi betul sekali Dr. Untung. Kita kan juga nggak bisa pastikan yang isi itu betul atau enggak. Tapi kembali ke masing-masing kita. Artinya harus saling menjaga, harus saling melindungi supaya yang lain sehat, dan kita harus jujur lah. Prinsipnya ya dok ya, isi poin-poin ini. Betul. Dan itu mungkin teman-teman HR harus selalu kedepankan masalah kejujuran tadi. Karena apa? Tindakan tidak jujur bukan hanya akan mencelakai dia sendiri, tapi termasuk orang-orang di sekitar dia dan tempat dia mencari nafkah. Dan hal ini harus kita tekankan betul sebelum mulai mengisi self-assessment ini.
Nah, ini mungkin sering lihat ya tentang alur rapid test antibodies. Ya memang di Indonesia sekarang yang banyak rapid test antibody dan PCR test, tapi sebenarnya ada juga sih antigen, tapi tidak terlalu banyak. Ini sih ya sekedar pengetahuan tambahan saja. Nah, sekarang nih, amit-amit ya misalnya di tempat kerja kita ada yang positif. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah ya identifikasi kontak sesuai dengan panduan dari Kemenkes. Mungkin bisa di-download panduannya, formulirnya tersebut. Untuk orang-orang yang pernah kontak dengan pekerja tersebut, kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya. Kalau berdasarkan ini 14 hari waktunya ya, 14 hari ke belakang. Jadi misalnya si A, dia terkonfirmasi positif, siapa saja sih dalam 14 hari ke belakang ini pernah kontak dengan yang bersangkutan. Nah, ini dibagi dalam 2 kelompok ring berdasarkan jarak. Yang pertama, dia interaksi dengan radius 1 meter. Ini kelompok ring 1. Kemudian ring kedua, dia berada dalam satu ruangan. Ini juga, jadi ada kan yang mempunyai ruang kerja yang pakai kerja beramai-ramai, berempat, berlima. Nah, ini termasuk dalam kelompok ring 2. Untuk ring 1 dan ring 2 ini perlu dilakukan pemeriksaan rapid test dan di karantina mandiri. Nah, selama masa karantina jika ada gejala bisa langsung melaporkan ke petugas kesehatan. Kalau misalnya tidak ada fasilitas karantina di rumah ya bisa mungkin menghubungi pemerintah setempat, kan sudah ada ya tempat karantina yang disediakan oleh negara, Wisma Atlet contohnya, itu juga bisa kita arahkan ke sana. Untuk lokasi kerjanya sendiri harus segera ditutup 1 kali 24 jam. Ya. Untuk dilakukan pembersihan, seluruh area harus dilap dengan cara disinfektan. Kemudian bukan cuma ruangan tersebut, tapi ruangan-ruangan yang mungkin pernah dikunjungi oleh pekerja yang positif tersebut juga kita bersihkan. Sirkulasi, kembali lagi tadi terkait sirkulasi, kita harus alirkan udara segar dan jika memungkinkan tidak dipakai 1 kali 24 jam ke depan. Berarti 2 kali 24 jam sebaiknya tidak dipakai ruangan tersebut. Minimal itu dok ya? Ya, itu minimal. Jadi yang 1 kali 24 jam pertama untuk untuk pembersihan, 1 kali 24 jam kedua untuk sirkulasi udaranya. Dengan harapan desinfektannya bisa kan desinfektan itu sebenarnya bahan kimia kontak. Jadi dia perlu waktu untuk kontak dengan virus-virus tersebut. Jadi dia perlu waktu. Jadi kita memberikan waktu tersebut untuk kontak, untuk eradikasi secara keseluruhan. Termasuk sirkulasi udara juga tadi. Sirkulasi udara ini saya baca beberapa penelitian. Ini kan tadi penyebarannya keywordnya kan droplet, area droplet. Sirkulasi udara tersebut bisa ada aliran udara itu meningkat si droplet lebih cepat hilang dengan sirkulasi udara yang baik. Jadi kita maksudnya sirkulasi tersebut adalah tujuannya tersebut. Droplet kan cairan sebenarnya kan. Dengan aliran udara kita harap dia lebih cepat hilang. Demikian. Mungkin itu yang bisa saya bagi Dokter Untung terkait penanganan pencegahan COVID untuk pekerja di tempat kami supaya nggak ada yang supaya tidak ada ketakutan berlebihan yang membuat karyawan menjadi tidak produktif, membuat karyawan menjadi paranoid untuk kembali aktif. Iya, betul dok. Jadi artinya sudah di-sharing tadi dengan Dr. Franz. Jadi mudah-mudahan itu jadi tambah pengetahuan, kita tambah lebih waspada, dan tambah tidak takut dalam arti yang negatif ya, jadi takut yang panik. Karena kalau kita juga panik, ya otomatis kita kan juga sistem imunnya jadi drop ya dok ya. Betul sekali dok. Iya, jadi itu juga tidak bagus kalau misalnya kita drop, terlalu panik berlebihan karena kurangnya informasi, karena kurangnya pengetahuan. Nah itu mungkin kita jadi
susah mengambil tindakan yang tepat, susah untuk melakukan aktivitas yang baik, ya. Mungkin juga di tempat kerja jadi tidak konsentrasi, otomatis produktivitas juga jadi menurun. Padahal kita tadi sudah di-sharing dengan Dr. Frans, apa-apa saja yang harus kita ketahui, pencegahannya bagaimana, dan seandainya pun terkena, ada yang positif, kita juga sudah tahu langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan. Jadi sudah banyak sekali kita dapat tadi dari Dr. Frans untuk new normalnya bagaimana kita ke depan sebagai pekerja dan bagaimana kita mau beraktivitas atau di kantor. Nah, kemudian kita bisa beralih ke Bapak Novi sekarang ya Pak ya, untuk sharing lagi mengenai new normal pada saat sekarang ini, bagaimana yang kita harus lakukan, bagaimana kita menyikapi dan bertindak apabila ada yang terkena atau lain-lain halnya ya Pak Novi ya. Baik Pak. Ya, kita bisa singkat waktu langsung ke Pak Novi. Baik Pak, saya coba share screen ya Pak. Kelihatan? Oke, di saya udah kelihatan. Kelihatan, Pak? Dr. Frans sudah. Ya, siap. Baik, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Frans, kalau di tempat saya bekerja di Kompas Gramedia, jadi setelah awal Maret kami mendapatkan informasi mengenai perkembangan COVID, secara proses kerja, tim komersial atau tim bisnis dari grup Kompas Gramedia, atau khususnya di tempat saya bekerja di media atau di KG Media, itu kita sudah full work from home. Jadi semua tim sudah sampai hari ini saya mungkin lupa jalan ke kantor gitu Pak, karena memang belum pernah ke kantor lagi sampai hari ini. Kemudian untuk tim editorial atau teman-teman wartawan, mereka baru 1 bulan terakhir ini full bekerja dari rumah juga. Artinya baik editorial maupun komersial di kelompok KG Media memang sudah bekerja semua dari rumah. Semua peralatan proses produksi, PC, laptop, dan sebagainya juga kami Suara saya keluar, Pak? Sudah, jelas Pak Novi, sudah. Jelas, Oke. Pak. Ya, ya. Kemudian itu yang terjadi di sisi proses kerja di kami. Kemudian karena kami juga harus menginformasikan situasi yang ada dan menjaga produktivitas, kira-kira apa sih yang akan kami lakukan, dan kami coba melakukan pendekatan dari analisa-analisa yang coba kita lakukan, sehingga produktivitas output dari setiap karyawan itu bisa maksimal. Nah, ini ada sedikit data dari riset kami, jadi ternyata situasi yang sekarang, Indonesia itu sudah bosan dengan COVID-19. Kenapa ini kami bisa sampaikan seperti ini? Karena dari data PageView yang ada di kami, dari kata new normal, memang kecenderungannya atau informasi-informasi yang direct seperti itu, mereka sudah sudah mencoba mengurangi informasi. Mereka lebih melihat bagaimana bertahan hidup dari virus, kemudian bagaimana bertahan hidup dari guncangan ekonomi, dan bagaimana tadi beradaptasi dengan kehidupan tatanan baru, kira-kira seperti itu. Kemudian tren ini juga kita lihat sebenarnya dari sisi tren Google Search. Jadi dari sisi PageView yang digital media atau digital news yang kita punya, itu PageView-nya sampai hari ini terkait dengan kata atau tag normal baru itu ada hampir 35 juta. Tapi memang kecenderungannya situasi yang kami hadapi kecenderungannya turun. Apa sih sebenarnya yang mereka konsumsi sebenarnya? Karena situasi yang terjadi sekarang, perhatian beralih pada lingkungan terdekat. Jadi bagaimana mereka mencari informasi soal COVID-19 atau soal pandemi ini? Ternyata dari data yang kami coba lakukan atau riset yang kami coba lakukan, hampir sebagian besar memang akses yang mereka dapatkan itu dari sosial media. Kemudian di sisi lain kita lihat tren yang di samping dari lingkungan sekitar, karena fokus masyarakat Indonesia sekarang beralih
ke hal-hal yang dekat dengan lingkungannya. Karena secara psikologis, masalah ya pasti akan berusaha mencari solusinya dari sesuatu yang bisa dikontrol, terutama level yang paling memungkinkan atau level lingkungan terdekat. Nah, dari situasi yang ada secara makro itu, kemudian kita melihat sebenarnya siapa sih yang mengakses informasi berita-berita tersebut. Perkembangan yang cukup unik sebenarnya di sisi kami, karena produk yang kami informasikan adalah produk news. Perkembangan dari komposisi female itu sangat signifikan bertambah. Di awal bulan Maret atau mungkin di Februari akhir, komposisi female itu mungkin komposisinya masih sangat rendah gitu kan. Artinya masih di kisaran 30 atau 35%. Sekarang komposisi membaca female itu hampir 50%. Sehingga ya kita mencoba ini bisa menjadi sebuah insight baru terkait dengan produktivitas karena ya kita harus mencoba membuat inisiatif-inisiatif baru untuk men-serve pembaca baru ini atau user baru ini. Karena mereka membutuhkan informasi apa sih? Ternyata informasi yang mereka butuhkan adalah informasi mengenai apa yang mereka bisa lakukan untuk survival, apa yang mereka bisa lakukan dengan tatanan kehidupan baru ini. Kemudian selain konten news, ternyata juga konten science, kemudian edukasi itu masih menjadi pilihan pembaca dari semua aset digital yang kita punya. Ini terlihat dari kontribusi PageView yang ada di kami. Jadi ini terlihat di sisi konten kategori news, kemudian sains dan edukasi, ini pertumbuhannya memang luar biasa dari sisi kontribusi PageView. Kemudian selain dari 3 kategori tadi, ada peningkatan yang kita harus cermati dengan kondisi tatanan normal baru ini. Jadi konteks travel, kuliner, properti, tekno, dan sport adalah kategori-kategori yang kecenderungannya meningkat. Nah, ini kembali lagi, ini menjadi pemicu kami sebagai karyawan atau kami sebagai internal yang harus bekerja dari rumah, apa yang harus kami lakukan dalam pendekatan editorial maupun dalam pendekatan komersial. Nah, kalau kita bicara dalam pendekatan komersial, tadi Pak Frans atau Dr. Frans sempat menyampaikan, banyak protokol-protokol, banyak hal-hal yang memang harus disampaikan secara masif ke audiens atau ke user. Nah, di awal pandemi, di bulan Maret, pertengahan Maret, kami mencoba membuat semacam microsite, bukan dalam konteks menambah masifnya informasi soal COVID-19, tapi kita mencoba membuat semacam kumpulan dari survival kit, sehingga kita atau KG Media bisa menjadi penyebar pesan kebaikan untuk mengurangi kebingungan yang ada di masyarakat. Karena riset yang kami lakukan di awal pandemi, masyarakat Indonesia itu mengalami sebuah kebingungan. Kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan dengan perubahan yang sangat mendadak seperti ini? Karena dengan adanya karantina dan sebagainya. Kemudian kita mencoba melakukan pendekatan, kira-kira aktivitas apa sih, pilar apa saja sih yang dibutuhkan? Kami membuat 4 pilar, teredukasi dari rumah, tetap sehat dari rumah, terhibur dari rumah, dan produktif dari rumah. Dan konten-konten ini sangat light, sangat ringan sekali, sehingga user itu bisa lebih nyaman, bisa lebih safe untuk melakukan aktivitasnya di rumah. Ini microsite awal yang kami luncurkan, kemudian ini adalah data traffic overview, dan ya ini sangat cepat pertumbuhannya secara total page view-nya, dan audiens demografinya pun terlihat komposisi female-nya lebih dominan dibandingkan komposisi female tadi pada saat kita bicara output produk kita secara keseluruhan. Nah, kemudian situasi berubah. Situasi di awal bulan setelah Lebaran kemarin, situasi berubah karena kita harus bisa mencermati sebuah tatanan baru, tatanan kehidupan baru lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba melanjutkan atau mengextend inisiatif yang kita punya. Balik lagi, apa yang kita buat ini semuanya upaya-upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan produktivitas secara individu, dan produktivitas itu sangat relevan dan sangat sesuai dengan kebutuhan yang ada di market atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh user. Pada saat ada changing behavior, tentu saja kita harus melakukan sebuah pendekatan inisiatif yang baru. Nah, kita merubah
atau kita memasukkan terhubung dari rumah tadi atau TDR tadi menjadi sebuah microsite baru namanya Indonesia Terhubung. Karena kami sadar bahwa proses ini pasti akan lama, masih akan diprediksikan masih akan sampai di akhir tahun. Sehingga microsite ini menyesuaikan dengan situasi new normal, baik situasi di dalam rumah maupun situasi di luar rumah, dengan balutan sebuah visual yang interaktif dan menarik untuk user bisa mendapatkan relevan konten atau relevan informasi. Kira-kira apa sih yang ada di dalam Indonesia Terhubung ini atau indonesiaterhubung.id? Nanti Mas dan Mbak atau Bapak Ibu bisa melihat microsite tersebut dan bisa menyesuaikan kebutuhan apa yang harus didapat. Pada saat aktivitasnya ada di rumah, ya bisa masuk ke pilar terhubung dari rumah. Karena 4 pilar tersebut, teredukasi, tetap sehat, produktif dari rumah, terhibur, masih kita pertahankan dan masih kita tambah kontennya. Karena ada sebagian orang yang aktivitasnya tetap ada di rumah. Sama mungkin seperti saya dan beberapa teman-teman dari Kompas Gramedia, karena kami masih beraktivitas dari rumah. Bagaimana kami tetap produktif, bagaimana kami tetap sehat, bagaimana kami tetap teredukasi, itu yang upaya-upaya itu yang kami lakukan sehingga menginspirasi bagi user. Kemudian karena ada perubahan terkait dengan aktivitas yang sudah diizinkan di luar, tentu saja dengan protokol, kami membuat semacam pilar kedua, terhubung dengan jarak. Nah, terhubung dengan jarak ini sebenarnya merangkum apa yang Pak Frans tadi sampaikan. Protokol-protokol untuk masuk ke dalam era new normal dengan berbagai aspek yang kita coba update dengan konteks kekinian. Nah, kita sajikannya seperti apa? Karena kita sajikan dengan konteks cerita visual dan konteks long form artikel, artinya dengan in-depth artikel. Nah, contoh protokolnya seperti apa sih? Mungkin sebagian yang tadi Pak atau Dr. Frans sampaikan, bagaimana untuk kita bisa menggunakan kendaraan umum, protokol apa yang harus kita persiapkan sehingga kita aman di sana. Bagaimana kita bisa berolahraga aman di ruang publik, bagaimana kita bisa masuk ke dalam mall tanpa kita harus dengan adanya kecemasan dan sebagainya. Nah, itu yang kami coba sajikan di pilar kedua. Kemudian pilar ini contoh-contoh produk, contoh-contoh kontennya yang kita sajikan untuk user kita. Mas dan Mbak mungkin bisa lihat nanti di indonesiaterhubung.id. Kemudian ini artikel yang in-depth kita buat lebih dalam karena ternyata tren sepeda itu luar biasa. Sehingga kita mencoba menyajikan kira-kira sejauh mana sih urgensi sepeda itu bisa menjadi alat transportasi, bisa menjadi alat olahraga, tapi dengan kondisi kenormalan baru, tentu saja dengan protokol-protokol yang ada. Nah, itu kita coba sajikan dengan sebuah artikel panjang yang bisa menambah informasi dari user kita. Kemudian ternyata hiburan sekarang juga berubah, karena ternyata bioskop belum dibuka. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Apa inisiatif-inisiatif apa yang bisa dilakukan oleh brand, oleh penyedia jasa, sehingga mereka bisa men-serve audiensnya dengan konteks drive-in dan sebagainya. Kemudian pilar ketiga, di Indonesia Terhubung ini kita mengeluarkan Indonesia Terhubung Festival. Karena kita sadar online activity sangat banyak, atau virtual activity sangat banyak, kemudian baik formatnya seperti yang kita lakukan malam ini, atau mungkin format-format yang lain. Nah, kita menghadirkan Indonesia Terhubung Festival ini, harapan kita mungkin seperti loket.com atau tiket.com, sehingga user bisa memilih, kira-kira jam segini saya akan mengikuti aktivitas apa, kemudian saya bisa mencoba belajar apa, workshop apa, kemudian next-nya saya akan melakukan aktivitas apa. Nah, itu semuanya kita sajikan, baik ada yang, jadi mungkin 70% aktivitas online yang kita lakukan di sini adalah free, 20-30% ada yang berbayar. Balik lagi, kita mencoba men-serve user kita, terutama female dan male, karena tidak semua orang aktivitasnya dilakukan di luar rumah atau di luar ruangan. Nah, kemudian di sisi kami, di sisi pendekatan dari situasi yang new normal yang kita hadapi ini, kita melakukan shifting dari offline activity ke digital activity, sehingga organisasi kami pun berubah. Yang tadinya ada divisi atau
departemen event, tentu saja dengan offline activity tidak ada, kita harus melakukan secepat-cepatnya beradaptasi dengan situasi yang ada. Karena ya balik lagi, kalau kita tetap bertahan dengan situasi itu, ya kita akan kehilangan productivity, kita akan kehilangan revenue, dan lain-lain. Apa yang kita lakukan? Ternyata pendekatan yang kita lakukan juga banyak aktivitas-aktivitas yang sebelumnya offline bisa kita online-kan. Misalnya contohnya seperti wayang. Jadi kita mencoba melakukan festival wayang barata, kemudian kita mencoba melakukan semacam conference yang related dengan tema-tema yang ada, atau mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan aktivitas liburan yang sebelumnya ada, sehingga anak-anak bisa tetap produktif ada di rumah. Nah, ini contoh-contoh portfolio yang ada kami lakukan. Kembali lagi konteksnya, kita melakukan shifting dan kita mencoba tetap bisa produktif, tapi produktivitas yang kita hasilkan itu bisa men-serve user kita, dan di sisi lain kita bisa berpartner dengan brand atau partner kita atau government, kira-kira seperti itu. Ini contoh portfolio di salah satu grup media yang kita punya di Grid Network. Jadi ada produk-produk mengenai memasak, ada produk-produk tetap cantik di rumah, ada produk-produk untuk belajar editing video untuk anak-anak, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah aktivitas yang sehat buat mereka. Kemudian di sisi mungkin anak muda, kita akan punya produk high yang memang mereka bisa menikmati konser, mereka bisa berinteraksi dengan narasumber, baik KOL maupun artis idola mereka, kira-kira seperti itu. Untuk yang pecinta otomotif, kita juga melakukan semacam diskusi-diskusi sesuai dengan tema komunitas atau tema brand yang baik lagi, mereka bisa mendapatkan peningkatan knowledge yang ujung-ujungnya bisa membuat inspirasi mereka, apa sih yang akan mereka lakukan di keseharian. Artinya Pak Novi, kita Ya. nggak usah takut kalau misalnya harus stay at home ini, nggak akan bosen lah ya. Betul. Dari Kompas sendiri sudah provide lah platform-platform dari segi kelompok-kelompok usia tertentu, anak-anak ya, dari jenis kelamin, gender, ataupun hobi, udah disiapin ya semuanya ya Pak Novi ya. Betul, jadi, Pak. Ya, untuk mencegah kalau kebosanan. Ya, betul, Pak. Karena kalau kita misalnya mendapatkan sebuah surat atau sebuah dokumen yang ini dokumen soal protokol A gitu kan. Nah, terkadang kan kita mungkin agak mengabaikan karena mungkin terlalu formal dan sebagainya. Nah, kita sebagai media atau inisiatif yang kita coba lakukan tadi di Indonesia Terhubung, sebenarnya bagaimana konteks protokol itu bisa kami sajikan ke user kita, baik female ataupun male, sehingga mereka bisa melakukan dengan konsisten, harapannya ya Pak, tapi balik lagi kan Pak, ini sebuah harapan yang kita sama-sama lakukan di berbagai macam bidang, sehingga mereka tetap bisa beraktivitas dengan aman di era kenormalan baru ini. Kira-kira seperti itu Pak Untung. Iya. Nah, kemudian di sisi lain, baik lagi Pak, kalau kita bicara produktivitas, kita tidak hanya melihat dari behavior yang ada, kemudian kita melihat juga bahwa di bulan depan ini ada momen yang sangat signifikan, ada bulan sakral bagi kita semua, 17-an atau bulan Hari Kemerdekaan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga kita pada saat beraktivitas sekarang di rumah, kita mencoba melakukan inisiatif-inisiatif yang ujungnya baik lagi, bagaimana kita bisa men-serve user kita, bagaimana kita bisa berpartner dengan brand, sehingga ya keduanya bisa kita jadikan sebuah circle yang saling menguntungkan. Nah, ini yang akan dilakukan, dan ini bisa menjadi konteks hiburan, bisa menjadi konteks mengurangi kebosanan, bisa menjadi konteks mempererat antar komunitas, dan sebagainya. Jadi ada yang berbau movement, yaitu karaoke nasional, kemudian ada yang berbau knowledge, mungkin politik fest, kemudian ada yang berbau full entertainment. Jadi ada program di 17 Agustus nanti, secara on-air di Kompas TV, Indonesia Seru di normal baru. Nah, mungkin saya akan masuk ke sini, nanti mungkin Mas dan Mbak sambil perjalanan pulang, atau mungkin sekarang lagi di rumah, kemudian kepengen berkaraoke, jadi mungkin bisa ikut gerakan mempersatukan perbedaan ini dengan ikut di program karaoke nasional. Jadi kita akan mengajak kita semua yang ada di sini untuk menyanyikan Tanah Air ciptaan dari Ibu Sud,
kemudian caranya seperti apa sih? Download, kemudian submit, kemudian ya kita akan menyanyikan bareng-bareng. Ujung-ujungnya apa sih? Ya rasa nasionalisme, kemudian ya di sisi lain kita mencoba melihat situasi yang ada sekarang bukan dalam konteks kesedihan, tapi ya kita sama-sama melawan situasi ini dengan kompetensi dan kapabilitas kita masing-masing. Kemudian ini ada kegiatan lain, Politik Fest, yang akan kita lakukan juga di tanggal 15 dan 16, Riding the Moment 17 Agustus ini. Konteksnya sama, bagaimana anak muda bisa memahami politik dalam sajian politik entertainment, kira-kira seperti itu. Jadi ringan, kemudian bisa mendapatkan paparan yang lebih komprehensif. Nah, ini ada line up program yang ada, silakan nanti Mas dan Mbak atau Bapak Ibu yang ada hadir di program webinar di Integra ini bisa mencoba kira-kira mana sih yang sesuai dengan kebutuhan saya dalam konteks aktivitas yang ada, karena itu akan kita lakukan di tanggal 15 dan 16. Artinya weekend-nya lebih berfaedah lah, kira-kira seperti itu. Ini line up program yang lain, kemudian nanti di tanggal 17 ada program 17-an, baik lagi ini konteks entertainment, mudah-mudahan tidak hanya sekedar menyajikan hiburan, tapi ada edukasi yang kita paparkan ke user kita atau ke pemirsa kita. Kira-kira seperti itu Pak Untung yang saya bisa sampaikan dari sisi perspektif media. Oke. Jadi sudah banyak ini ya fasilitas-fasilitas ya yang disediain dari media. Artinya kita meskipun sekarang ini ruang gerak kita kan terbatas berarti ya. Nggak Betul, sebebas Pak. dulu. Kalau dulu kan kita bisa mobilitasnya itu tinggi, tapi sekarang justru harus dikurangin mobilitasnya. Kalau nggak penting-penting banget itu nggak perlu keluar. Nah, jadi untuk bisa kita mengisi waktu kita di rumah, artinya kan kalau nggak ada aktivitas juga bisa jadi alasan, malas nih saya di rumah, mendingan keluar. Padahal musim sekarang musim penyakit, kalau kita yang kena sakit atau mungkin kita nularin ya, Pak Novi ya. Betul, Pak. Jadi kita sudah dapat nih info-info dari Dr. Franz, dari segi medis ya, lebih ke arah medisnya, dari Pak Novi, dari segi medianya, atau fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapat, yang bisa kita lakukan ya, selama menghadapi new normal ini. Jadi, mudah-mudahan sih itu bisa masuk dan bisa kita manfaatkan maksimal ke depannya. Artinya, kita bisa dapat pengetahuan baru, udah bisa dapat aktivitas baru, udah bisa dapat panduan baru ke depan. Apa yang harus kita lakukan, yang akan kita jalani. Karena memang kalau melihat kondisi sekarang, sepertinya ini bakalan nggak sebentar ya, COVID ini. Ya, gimana kalau Dr. Franz sama Pak Novi ya? Kira-kira ini bakalan sebentar atau bakalan lama ini kira-kira? Ya, bakal lama ini. Kalau melihat kondisinya ya, tapi kita tetap optimis kan katanya sudah ada vaksin ya dari Cina yang sudah beritanya bisa untuk COVID ya. Uji Ya, coba kita, ya. Optimis, mudah-mudahan ada pencegahan yang lebih baik atau pengobatan yang lebih baik. Tapi terlepas dari itu tetap kita harus waspada, tetap lakukan protokol-protokol dan tetap harus positif. Kalau di tempat saya Pak, ini memang kita akan WFH atau kita akan bekerja dari rumah sampai di bulan Desember Pak. Jadi masih akan panjang perjalanan kita beraktivitas di rumah. Tapi dari evaluasi yang kami lakukan di 4 bulan terakhir ini, ternyata produktivitasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan situasi yang sebelumnya gitu Pak. Sehingga itu yang membuat ya ternyata cara bekerja baru itu tidak membuat produktivitas karyawan itu menjadi turun. Seperti itu sih Pak. Iya. Tapi mungkin bisa di-share Pak Novi, dari divisi mana itu yang justru dengan WFH sekarang ini produktivitasnya lebih meningkat? Karena kan memang ada kondisi-kondisi atau tipe-tipe pekerjaan tertentu yang memang kita tidak bisa lakukan WFH. Nah, tapi yang bisa meningkatkan produktivitas, bisa di-share sedikit mungkin Pak Novi? Kebetulan kalau di tempat saya kan tipe-tipenya aja, nggak usah sebutin mungkin departemen apa, mungkin rahasia kali.
Enggak, Pak. Sebenarnya kalau di tempat kami itu yang harus melakukan shifting tadi contohnya adalah di divisi event, Pak. Jadi mereka akhirnya harus belajar banyak tools baru, banyak hal yang baru, dan merubah KPI mereka, Pak. Karena memang ya cara yang terjadi di luar sudah berubah. Mau tidak mau mereka harus belajar knowledge baru dalam seketika. Nah, di kami memang tidak ada konteks benar salah. Ya sudah, kita coba lakukan, kalau memang belum sesuai, kita evaluasi, karena ya situasi ini kan situasi mendadak. Ya kita harus mencoba mencari on track-nya dengan cara masing-masing. Kemudian KPI-nya pun banyak melakukan perubahan, Pak. Sehingga kami diizinkan melakukan semacam kalibrasi atas KPI di semua departemen maupun di semua divisi, Pak. Karena kan pasti situasi 6 bulan kemarin dengan situasi 6 bulan ke depan akan berbeda. Karena situasi ekonomi makronya pun berbeda. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Kalau dari Dr. Franz sendiri, mungkin pengalamannya, Dok, selama di musim new normal ini di Seatku itu mungkin bagaimana itu untuk prosedur yang lagi dijalanin kan WFH nih, Dok, ya? Betul, betul. Sama Bagaimana mungkin itu tentang produktivitasnya? kalau saya sih melihat produktivitas di tempat, mungkin karena kami banyak membahas konten kesehatan, jadi knowledge sama kesehatan juga mungkin lebih baik ya di kalangan karyawan kami. Jadi saya nggak melihat ada hambatan terkait kepatuhan protokol, terkait pengaturan kerja, dan semuanya boleh dikatakan patuh saja terkait pengaturan tersebut. Nah, seperti mungkin yang tadi dokter tanyakan, yang pengaturannya sama mungkin tempat Pak Novi, kita ada sistem shifting sama, jadi bergantian masuk, karena tadi kita harus patuhi protokol jarak, jadi ada beberapa tim A masuk pagi, tim B dilanjutkan, tim B masuk berikutnya, dan ada karyawan-karyawan tertentu yang memang harus kita paksa, kadang-kadang saya bilangnya paksa kerja di rumah. Karyawan-karyawan yang masuk kelompok komorbid tadi itu, yang saya sudah jelaskan di awal. Termasuk juga beberapa hal yang kalau kemarin-kemarin approval harus tanda tangan, harus ini, harus itu. Sekarang semuanya harus bisa menggunakan soft copy, serba digital semuanya. Seperti itu kami, Dok. Iya. Artinya memang kita harus lebih kreatif ya, Dokter, Betul, sama betul. Pak Novi ya, Ya, menghadapi new normal sekarang. Oke, mungkin kita langsung bisa ke ada pertanyaan ini. Ini ada yang spesial dari Jerman ini pertanyaannya. Nah, jadi mungkin harus diprioritaskan ini, jauh dari Jerman khusus untuk menyaksikan acara kita malam ini. Dan kebetulan pertanyaannya juga baik sekali. Oke, jadi kita langsung saja. Ini terkait untuk Provident Fund. Jadi memang kan kita tahu kalau misalnya kalau lagi COVID sekarang ini kan ya ekonomi ada yang booster naik, ada yang memang terhambat ya pada sektor-sektor tertentu. Nah, misalnya di Indonesia ini sepertinya kan masalah Provident Fund ini artinya ada tunjangan ke tenaga-tenaga kerja dengan kategori-kategori tertentu, sepertinya kan kurang kita lihat ada realisasinya ya mungkin ya. Nah, mungkin dari segi media nih, mungkin saya sih lebih ke Pak Novi ya. Artinya Provident Fund untuk tunjangan-tunjangan terhadap karyawan selama masa pandemik ini, nah itu bagaimana menurut Pak Novi dari segi pemerintahan kita di Indonesia? Karena kan kalau di Eropa ini kan kebetulan dari Jerman nih Pak pertanyaannya, itu kayak di Belanda ya, di Jerman itu sudah dijalankan. Nah, kira-kira kalau di Indonesia sendiri apakah itu harusnya bisa kita lakukan atau mungkin tidak applicable ya berdasarkan survei atau masukan-masukan di media yang sepengetahuan Pak Novi ya. Kalau yang saya tahu Pak, kalau insentif buat pegawai di media, ini kan juga baru dikeluarkan insentifnya dari government Pak. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh government, oleh pemerintah sekarang, terkait dengan bagaimana media itu bisa menjadi survival. Medianya as a company ataupun karyawannya. Jadi kayak potongan PPH dan sebagainya itu memang dihilangkan. Dicoba dihilangkan sehingga ya itu bisa tentu saja dengan pengkategorian-pengkategorian tertentu ya Pak. Kemudian ada anjuran juga dari pemerintah terkait dengan bagaimana
budget-budget dari kampanye pemerintah itu, terutama dari kementerian dan sebagainya, bisa diprioritaskan untuk dijalankan di media-media yang ada. Ya itu kembali lagi Pak, itu bagian dari upaya pemerintah mendorong untuk media-media itu bisa tetap survival dan independen untuk menyampaikan informasinya. Nah, kalau dari sisi kebijakan di internal pun, ya itu juga kami coba lakukan. Artinya kami tidak langsung serta-merta melakukan cutting dan sebagainya terkait dengan tunjangan yang melekat di karyawan gitu kan. Dengan bantuan dari pemerintah tadi soal PPh, soal pajak dan sebagainya. Nah, di sisi kita pun tidak secara, misalnya sekarang kan tidak bekerja di kantor, artinya kan harusnya tunjangan makan, tunjangan transport itu harus hilang dan sebagainya. Ya baik lagi, ya sampai hari ini ya kami tetap komit dengan situasi ini karena ya bagaimana ternyata karyawan tetap bisa produktif dan produktivitas itu tetap harus didorong dengan fasilitas yang melekat di mereka. Nah, itu tetap kita upayakan, kita pertahankan. Itu sih Pak, kalau dari sisi saya Pak. Iya, artinya dari segi tempatnya Pak Novi memang sudah diupayakan, dan memang ke depan ini juga yang sedang berjalan kita bisa lihat dari pemerintah sendiri memang sudah memfasilitasi salah satu bentuknya pengurangan dan bahkan pemotongan pajak ya, PPh Betul, betul Pak. 21-nya kan ya, Betul. rata-rata karyawan. Jadi memang sih udah dimulailah, memang nggak mungkin secepat yang kita Semua harapkan, misalnya seperti di di negara-negara Jerman. luar ya. Ya. Nah, tapi artinya kalau untuk action dari pemerintah, nah, itu akan didukung juga dari kantor masing-masing sudah mulai dijalankan ya Pak Novi ya. Ya, betul Pak. Oke. Kemudian kita ada pertanyaan berikut, ini mungkin ke Dr. Franz ini cocoknya ini Dok. Nah, jadi terkait Temgan, katanya kalau misalnya Temgan itu di dahi, itu katanya bisa mempengaruhi fungsi otak katanya. Itu ada pertanyaan seperti itu. Apakah betul itu Dok? Seperti itu. Apakah memang betul bisa mempengaruhi? Kemudian karena ada informasi seperti itu, ada beberapa tempat yang melakukan pengukuran suhu tubuhnya itu di tangan. Nah, jadi pertanyaannya apakah memang tepat bisa dilakukan di tangan? Nah, kemudian ada satu lagi pertanyaannya ini terkait daya tahan tubuh. Apakah kalau memang kita betul-betul imun kita bagus, betul-betul sehat, apakah kita mungkin tidak bisa terkena COVID gitu? Tidak positif gitu, Dok? Oke, baik. Ini kita mulai dari yang termogan ini ya, termogan. Seperti saya sudah jelaskan tadi, harus dibedakan termogan medis dengan industrial. Itu karena dua hal itu berbeda. Pengukuran suhu tubuh manusia itu, mungkin Dokter Untung masih ingat, itu diarahkan ke bagian-bagian tubuh yang memancarkan emisi panas paling baik. Makanya pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di sebarang tempat. Misalnya dilakukan di ketiak, di anus, dalam mulut, dan di dahi. Nah, terkait termogan yang non-kontak yang banyak beredar sekarang, mohon maaf saya bukan orang teknis, tapi setahu saya itu mengukur emisi panas. Jadi setahu saya tidak ada sinar X yang ditembakkan ke depan. Jadi kalau dikatakan mempengaruhi otak, termogan ini kita pakai udah dari lama banget, harusnya sudah banyak dong. Pasien-pasien di rumah sakit yang kena kanker otak gara-gara termogan. Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi saya sih ya boleh dibilang memang hoax. Kemudian Ya, tadi hoax berarti ya, Dok ya. Iya. Kayak di telapak tangan. Telapak tangan bukan bagian tubuh yang memancarkan emisi panas. Jadi memang tidak disarankan atau tidak dipakai oleh tenaga medis untuk mengukur suhu tubuh. Jadi pertanyaannya akurat atau tidak, ya pasti tidak. Itulah mengapa termogan itu diciptakan untuk mengukur suhu tubuh di tempat-tempat tertentu. Misalnya yang di dahi ada memang khusus, ada yang di dalam lubang telinga, ada yang khusus, ada yang di dalam mulut, ada yang khusus, ada yang di ketiak, bahkan ada di anus. Jadi kalau peruntukannya dipakai di tempat yang lain, kemungkinan menjadi tidak akurat. Begitu. Kemudian yang kedua tadi, Dok. Imun. Kalau kita imun kita betul-betul top, markotop istilahnya begitu. Masih mungkin nggak kita kena COVID itu, Dok? Nah, pasti gini. Sama seperti roda yang berputar,
kita tidak bisa menggaransi imun kita selalu di top yang paling tertinggi. Itu pasti akan ada masa di mana juga dia akan drop, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang perlu diingat, terinfeksi dengan carrier itu dua hal yang berbeda. Mungkin yang Masnya sampaikan di sini ini menjadi sakit kali ya. Menjadi sakit. Betul. Betul pada saat imun tubuh Anda lagi baik, lagi prima, lagi hebat, mungkin Anda tidak akan sakit. Tapi ingat, Anda menjadi pembawanya. Kalau ada virus di dalam tubuh Anda tidak akan sakit dan membuat orang di sekitar Anda yang sakit, yang kebetulan imunnya mungkin lebih rendah dari kita sekalian. Jadi itu, dan di sini kalau jadi kalau saya bilang tidak akan sakit, ya kata itu kurang tepat. Tidak akan berarti tidak mungkin, itu kayaknya tidak, karena tadi ya seperti roda, kita tidak bisa jamin kita 100% kuat terus. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau dari saya begitu, Dok. Iya, artinya mungkin bisa kita simpulkan kan, Dok ya. Kalau memang imun kita baik, tetap kemungkinan kena COVID itu tetap ada. Tetap ada. Tapi kalau kita bagus imun kita, hitungannya dianggap karier, atau istilahnya dulu itu kan orang tanpa gejala. Ya, OTG ya, OTG. Jadi artinya memang tidak sakit, tidak ada keluhan, tapi bisa menyebarkan ke orang lain. Dan kemungkinan itu kena tetap pasti ada, walaupun kecil tetap ada. Ya, tapi terkait imun itu lebih ke arah apakah dia menunjukkan keluhan sakit atau tidak, gitu, Dok ya? Ya, betul, itu terinfeksi berarti ya, tanda-tanda infeksi muncul. Oke. Nah, kemudian mungkin kita bisa kasih kesempatan ini pertanyaan secara langsung ya, kepada dua orang penanya langsung ini, live. Siapa mungkin yang mau langsung tanya bisa langsung di-unmute, langsung ajukan pertanyaan, nanti mungkin bisa langsung sekarang ini dikasih kesempatan. Terkait yang tadi, Dok, OTG, ini kan yang paling menjadi sumber ya, atau faktor yang sering menimbulkan klaster-klaster baru terkait penyebaran COVID. Nah, menghadapi banyaknya OTG yang tidak ada gejala tapi ternyata sudah positif COVID, nah sebaiknya kita ini bagaimana ini, Dok, untuk aktivitas kita sehari-hari? Betul. Nah, tadi kan sudah di PowerPoint dijelaskan, virus hanya menyebar melalui droplet ya, melalui droplet. Jadi droplet itu kata kuncinya. Jadi untuk mengantisipasi orang-orang yang OTG ini, protokol kesehatan terkait pencegahan tersentuh atau terkontaminasi oleh droplet harus tetap kita lakukan dengan patuh. Misalnya, masker dipakai dengan benar. Penggunaan selalu menggunakan desinfektan atau mencuci tangan dengan rutin. Menggunakan baju lengan panjang jika ingin beraktivitas di luar rumah. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi orang-orang OTG ini. Jadi intinya, bagaimana kita bisa mencegah si droplet itu tidak hinggap ke kita atau tidak masuk ke saluran nafas kita. Jadi kuncinya adalah disiplin terhadap protokol, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, untuk orang-orang OTG ini ya harus diperbanyak tes. Harus perbanyak tes untuk melacak mereka sehingga mereka bisa kita isolasi supaya mereka juga aware. Tidak ada, saya yakin, manusia yang dengan sengaja mau nularkan penyakit ke orang-orang yang dia sayangi, keluarganya misalnya. Tapi karena dia tidak tahu, ya pasti dia akan tularkan. Untuk itu perbanyak tes untuk melacak orang-orang yang OTG ini. Begitu, Dok. Panduan-panduan itu sudah ada, sudah pemerintah siapkan, dan informasi sudah tersebar di mana-mana. Tinggal kembali ke kita ya, Dokter ya. Betul. Ya, kita mau terapkan atau tidak, kita peduli atau tidak. Kalau kita mau terapkan itu, mau jalani, terlepas mau banyak OTG
pasti kita akan survive dan bisa terhindar dari COVID tadi ya. Mudah-mudahan kita aman terus. Betul, Dok. Iya, oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini mungkin ke Pak Novi nih ya untuk informasi ini media. Jadi Pak, kan ada info-infonya kalau di beberapa lembaga negara ataupun perusahaan-perusahaan swasta itu sudah dilakukan semacam pemeriksaan rutin berkala terkait COVID. Nah, kira-kira nih Pak, dari info-info yang ada, dari yang beredar, apakah memungkinkan gitu kita sebagai perusahaan lainnya ya atau perkantoran lainnya itu mengusulkan misalnya ya mungkin ke pemerintah atau kemana untuk melakukan pemeriksaan rutin berkala itu dan kira-kira mungkin apa alurnya itu kita bisa hubungin siapa gitu mungkin Pak Novi ada ini apa info-infonya gitu Pak Novi. Kalau yang saya tahu Pak di kantor saya tempat bekerja, sampai hari ini memang akses atau jadi kami tuh ada satu apa yang namanya bagian yang dinamakan Pusat Pengendalian Krisis Pak, Puldasis. Jadi bagian itu yang memang mengontrol situasi yang ada di sisi eksternal. Nah kemudian dia memiliki akses ke puskesmas terdekat Pak. Karena kan sebenarnya ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan secara rutin yang bisa dilakukan atau bekerja sama atau action apa yang akan dilakukan. Itu yang kami punya selain dengan apa namanya dengan akses di karena kan sekarang kontrol dari Pemprov DKI terutama yang sekarang isunya sangat marak kan sebenarnya bagaimana perkantoran itu bisa secara konsisten menerapkan minimal 50% atau bahkan kalau di tempat saya bekerja, Pak, itu 30% yang boleh bekerja di dalam ruangan. Itu saja kan sampai hari ini tidak dijalankan secara maksimal. Impact-nya apa? Impact-nya klaster perkantoran itu kan meningkat sekali. Jadi sebenarnya kan awal muasal semua ini kalau buat saya adalah konsistensi, Pak. Konsistensi untuk menjalankan regulasi tanpa harus kita dikontrol atau kita diawasi lah. Sambil kita meminta fasilitas untuk entah apa namanya swab, entah kita apa namanya meminta fasilitas-fasilitas yang lain ke departemen atau ke lembaga-lembaga yang terkait. Nah, sebelum itu dilakukan, menurut saya ya yang satu-satunya jalan yang harus dilakukan ya kita secara sadar mau menjalankan semua rule dan semua regulasi baik secara pribadi maupun secara regulasi di kantor. Artinya memirror apa yang harusnya dilakukan. Seperti itu sih, Pak. Ya, artinya tetap kita fokusnya ke protokol ya, Pak Novi ya. Jadi itu yang jadi panduan kita, itu yang harus kita jalani ya. Karena kalau hanya mengandalkan Disnaker, kalau informasi yang saya baca, ya pegawai Disnaker untuk bisa mengontrol sebegitu banyak company pasti nggak akan bisa dilakukan, termasuk dengan Satpol PP dan sebagainya. Terutama untuk mengecek sebenarnya pabrik atau perkantoran itu sebenarnya menjalankan protokol bekerja dengan sesuai apa enggak sih Pak di era kenormalan baru ini. Nah itu kan sebenarnya sebelum itu melangkah ke sana, ya bagaimana kesadaran kita, kesadaran company kita untuk mau konsisten ke sana. Karena impact-nya sangat dahsyat, Pak. Satu orang yang kena, ya sudah, lockdown semua, ujung-ujungnya berimbas kemana-mana, revenue, produktivitas, dan lain-lain sih, Pak. Iya, jadi ya harapan kita mudah-mudahan sih ke depan sambil kita jalani yang sudah ada, yang sudah ditetapkan sekarang. Jadi kita berharap ya mungkin bisa ada fasilitasi ya mungkin ke depan dari pemerintah ya Pak ya. Iya, betul Pak. Oke untuk Pak Frans, Dr. Frans, Pak Novi dan rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan acara kita malam hari ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari segi medis yang sudah disampaikan Dr. Frans, artinya kita sudah tahu batasan-batasannya bagaimana. Kita sudah tahu bagaimana penularannya, cara pencegahannya, cara menyikapi kalau misalnya ada yang positif di tempat kerja kita. Nah, terlepas dari itu, dari Pak Novi juga sudah menyampaikan
kira-kira apa yang harus kita lakukan jika memang kita harus menjalankan new normal ini, di mana memang fokusnya kita harus mengurangi aktivitas kita. Artinya udah banyak fasilitas-fasilitas ataupun sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita lakukan tanpa harus kita keluar dari rumah. Nah, jadi harapannya ke depan kita semua sebagai tulang punggung ya di keluarga, sebagai pekerja dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, kita bisa lebih aware, bisa lebih produktif, bisa lebih semangat dan tetap positif ya menjalani new normal yang memang sebenarnya ini kebiasaan yang tidak gampang bisa kita adaptasi ya. Contohnya seperti masker aja tadi, memang betul kita kalau nggak diingatin, nggak ditegur, kadang suka lupa ya. Ataupun kita pakai masker sekedar aksesoris. Mungkin ada yang di dagu ya, kadang ada yang lepas sebelah, yang nyantolnya di kuping sebelah aja. Nah, artinya itu memang kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita adaptasi, yang harus kita terapkan, karena memang kita peduli dan kondisi sekarang mewajibkan kita harus mengikuti dan menjalankan itu semua. Oke, jadi mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan dari Dr. Franz, dari Pak Novi ya bisa berguna bagi kita semua, bisa membuat kita tetap sehat, bisa membuat kita tetap produktif, dan selalu positif menjalani hidup kita ke depan. Nah, kita bisa kembalikan untuk acara kita berikut ke Ibu Catherine. Terima kasih Dr. Franz sama dengan Terima Pak Novi. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sangat senang sekali mendengarnya. Dan ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi juga di awal sudah saya sebutkan akan ada 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan paket giveaway dari Integra dan juga Face.id. Nah, tim Integra sudah mengirimkan 4 nama. Yang pertama ada Bapak Tri Suharyanta, yang kedua Bapak Riko Jaya Saputra, yang ketiga Bapak Sutarto, strip compliance, dan yang keempat, ini yang tadi jauh di sana ya, di Jerman ya, mungkin nanti paketnya akan diberikan ke keluarga yang ada di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya gitu ya. Kalau kirim ke Jerman satu nggak lagi, bisa ya, Bu Catherine ya? kejauhan Pak shipmentnya. Nah, untuk satu lagi, boleh Dokter Untung deh, boleh pilih atau rembukan dulu sama Dr. Franz dan juga Pak Novi, siapa nih satu pemenang lagi yang tadi diambil dari list pertanyaan. Tadi udah ada Bapak Tri Suharyanta, ada Pak Riko, ada Pak Sutarto, sama Bapak atau Ibu Limdia Tofrin tadi Jerman. Satu lagi, boleh silakan dipilih Pak. Mungkin dari Dr. Franz atau Pak Novi ada siapa kira-kira? Nanti pemenangnya akan Moderator langsung lagi, moderator aja. Moderator aja tuh, Pak. Sudah. David aja itu, David tuh. Dengan siapa? David Satrio ya. Dengan Pak, iya. Oke. Ya. Oke, Bapak David Satrio ya. Oke, nanti tim Integra akan menghubungi dan juga akan mengirimkan paket giveaway-nya langsung ke 5 pemenang yang tadi. Dan untuk next Zoominar yang pastinya akan di-share di official social media kita di Instagram integra.co.id dan juga nanti mungkin di media-media lain yang pastinya akan membahas tentang teknologi HR dan juga adaptasi di era kebiasaan baru ini. Nah, kita mau foto bersama, jadi Bapak Ibu mohon dinyalakan videonya saja. Kita akan foto bersama, akan dibantu oleh operator untuk take fotonya. Boleh diarahkan? Ya, dinyalakan dulu videonya. Udah ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar.
Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai acara pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah join, terutama para speaker kita, Dr. Franz, Bapak Novi, Bapak Untung atau Dr. Untung selaku moderator, dan juga pastinya sahabat-sahabat Indonesian Smart Professional yang sudah bergabung di ISPRO volume yang ke-7 ini. Saya Catherine Fiorenza dan juga perwakilan dari tim Integra yang lainnya. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam dan sampai jumpa di Zoominar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. juga. Untung, terima kasih Pak Dr. Franz. Ya, terima kasih. Teman-teman peserta, terima kasih. Sampai jumpa di ISPRO selanjutnya.